ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul azim wa ba'd. Bapak hadirin jamaah salat zuhur yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah tentang mengenal nasab manusia mulia, pemimpin dunia akhirat, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita juga sesuaikan dengan saat ini kita sedang berada di bulan Maulid. Jadi ketika Nabi Muhammad dilahirkan, beberapa hari sebelum itu bagaimana suasana alam berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Jadi seolah menyambut kelahiran manusia mulia gitu. Dan begitu juga dengan kita harusnya. Dibicara tentang nasab Nabi Muhammad SAW dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum itu terbagi menjadi 3 klasifikasi. Ya, klasifikasi pertama dari Nabi Muhammad sampai kakek beliau yang ke-21, yaitu Adnan. Ya. Kenapa Adnan? Kalau kita bicara tentang asal-usul bangsa Arab, itu ada 3 asal-usul bangsa Arab. Pertama Arab Baidah, Arab kuno. Di antaranya Arab kuno ini adalah kaum Ad, kaum Samud, yang keturunannya sulit untuk ditemukan kembali, hanya bekas-bekas peninggalan saja ya. Yang kedua adalah Arab Aribah, itu Arab keturunan Yaman, Kohtonia. Nah, salah satunya nanti suku Arab pertama yang mendiami kota Mekah adalah Arab keturunan Yaman, Arab Kohtonia namanya, yaitu sukunya adalah suku Jurhum ya. Jadi mereka berpindah dari Yaman ke Mekah. Walaupun sebelum mereka tinggal di Mekah, mereka sudah terbiasa lewat Mekah gitu. Tapi mereka tidak tertarik untuk tinggal di Mekah karena nggak ada apa-apa. Sesuai dengan firman Allah ya, Ghairi zar'in inda baitikal muharram, kata Nabi Ibrahim. Jadi Mekah itu tempat yang enggak ada pohonan, enggak ada air, enggak ada apa-apa. Ya, tidak layak untuk dihidupi oleh manusia di sana, untuk tinggal manusia di sana gitu. Ya, sampai kemudian Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail kecil dan ibunda Hajar ke tempat itu. Lalu Allah berikan kemudahan, salah satunya dengan munculnya sumur Zam-Zam. Maka ketika suku Jurhum lewat lagi di situ, ya, maka mereka tertarik, kok ada air. Sebelumnya mereka biasa lewat, nggak pernah ada, gitu. Maka akhirnya mereka minta izin untuk tinggal di situ kepada ibunda Hajar, sampai akhirnya mereka juga semakin banyak, ya, beranak pinak. Kemudian saat Nabi Ismail dewasa, kemudian Nabi Ismail menikah dengan wanita suku Jurhum. Nah, pernikahan pertama gagal, yang kemudian diceraikan oleh Nabi Ismail atas saran dari Nabi Ibrahim. Kita kisahnya sudah tahu. Kemudian menikah lagi dengan wanita kedua suku Jurhum, yang kemudian dari wanita kedua ini lahirlah keturunan dari Nabi Ismail, semuanya laki-laki 12. Ya, di antara 12 itu yang terlacak adalah Nabit dan Qoedar. Dan Qoedar inilah yang nanti menurunkan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga adalah asal-usul bangsa Arab adalah Arab Musta'ribah, yaitu Arab keturunan Nabi Ismail, atau yang lebih dikenal dengan Arab Adnaniyah. Dinamakan Arab Adnaniyah, diambil dari kakek Rasul yang ke-21 namanya Adnan. Dan inilah klasifikasi pertama nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sampai Nabi Adam itu kurang lebih 82.
Ya, sampai Nabi Adam, dari Nabi Muhammad ke Nabi Adam itu 82. Nah, kita ngambil yang 21 saja. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan wajib bagi umat yang mengaku umat Rasulullah dia hafal nasab Rasul sampai yang 21. Pertanyaan saya, hafal nasab beliau sampai 21? Hah? Ngakunya umat Nabi Muhammad kita ya gitu. Tapi nggak hafal sampai 21 gitu. Gimana sampai yang 82 gitu. Sampai 21 aja. Makanya kita mau pelajari nasab beliau. Ya. Jadi 21 ya dari Nabi Muhammad kemudian ke ayahnya. Ya, Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Hafal insyaallah? Enggak. Nah, jadi 21 gitu. Ya. Ustaz kok hafal? Karena sering menyampaikan. Dipelajari dan sering menyampaikan. Makanya kalau mau hafal harus diulang-ulang. Gitu. Nah, inilah kakek nasab beliau sampai ke 21 gitu. Ya. Ini kalau kita bedah satu persatu dari nasab beliau, mulai dari ayah beliau siapa Abdullah, kemudian dari kakek beliau siapa Abdul Muthalib, di situ dalam kurungnya namanya Syaibah. Kenapa? Karena nama aslinya memang Syaibah gitu ya. Nama aslinya Syaibah kakek Rasul itu. Kemudian lebih dikenal dipanggil dengan Abdul Muthalib karena ketika itu dia datang dari Madinah bersama dengan pamannya, ya, saudara dari ayahnya Hashim, ya namanya Muthalib. Dan Muthalib ini, ya pamannya Abdul Muthalib atau paman Syaibah ini dikenal oleh orang Mekah suka beli budak. Maka kalau dia berjalan dengan seseorang maka disangkanya budak. Ya, jadi ketika nanti dipanggil ya di saat berjalan bersama dengan Syaibah dengan Abdul Muthalib ini dengan Muthalib, maka orang menyangkanya ini budaknya Abdul Muthalib, budaknya Muthalib, maka kemudian dipanggillah dikenal dengan Abdul Muthalib gitu. Namanya Syaibah. Kenapa namanya Syaibah? Syaibah itu artinya uban. Karena kakek Rasul ini sudah ubanan dari kecil. Bahkan dari lahir sudah ubanan gitu. Jadi sudah biasa. Makanya dinamakan dengan Syaibah gitu. Dan uban itu bukan sesuatu yang harus ditakuti dalam Islam, bukan sesuatu yang membuat kita minder gitu. Bahkan harusnya orang punya uban itu sudah harus bangga gitu. Karena yang pertama berarti dia sudah meninggalkan dunia hitam kan gitu, menuju dunia putih. Yang kedua, karena ada fadilah tersendiri orang yang punya uban. Nabi mengatakan tidaklah satu lembar uban tumbuh di rambut seorang muslim melainkan dengan satu uban itu pertama Allah menghapus satu dosanya, yang kedua Allah mengangkat satu derajatnya, yang ketiga Allah catat satu kebaikan. Masya Allah, satu uban. Maka kalau banyak uban berarti banyak dosa yang diampuni, banyak derajat yang dinaikkan, banyak kebaikan yang diberikan. Seperti itu. Nah ini, jadi maka beruban-uban rialah kita, bersenang-senang rialah dengan uban, gak usah minder. Karena juga Nabi Zakaria membahasakan dalam Al-Quran uban itu dengan apa? Ya, dengan qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'alar ra'su. Jadi kata Nabi Zakaria, bahasanya puitis sekali. Ya Allah, tulang-tulangku sudah lemah dan rambutku sudah menyala. Jadi uban itu menyala, Pak. Ya, menyala abangku gitu ya. Nah, jadi banggalah dengan uban gitu. Walaupun secara hukum boleh gak Ustadz dicat? Boleh. Tapi konsekuensinya kalau berubah lagi dari putih ke warna yang lain, maka 3 fadilah itu tidak didapatkan. Ya, 3 keutamaan itu tidak didapatkan gitu. Boleh secara hukum. Termasuk juga dengan warna hitam seperti itu. Nah ini.
Mungkin satu saat kita akan bahas satu persatu tentang nasab Nabi Muhammad, persatu-satunya dari mulai ayahnya sampai ke Adnan gitu. Saya ingin tekankan di sini. Jadi nasab Nabi Muhammad itu nasab paling mulia. Nasab paling mulia di antara nasab Quraisy. Gitu. Karena memang sifatnya para nabi seperti itu. Ya, sifat nasab para nabi seperti itu. Terlebih lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau bersabda dalam sebuah hadis, jadi Nabi bersabda, "Khurijtu min nikah." Aku dilahirkan dari sebuah pernikahan. Walam ukhraj min sifah. Dan aku tidak dilahirkan dari sebuah perzinahan. Enggak. Walaupun bisa dikatakan menjadi hal biasa perzinahan di masa jahiliyah, tapi Nabi menekankan, saya ini lahir dari sebuah pernikahan dan saya tidak dilahirkan dari sebuah perzinahan. Jadi ditekankan oleh Nabi. Kalau orang sudah mengatakan saya lahir dari sebuah pernikahan, udah selesai harusnya. Tapi Nabi ingin mentakkidkan, menguatkan. Di samping itu beliau tidak lahir dari sebuah perzinahan, walaupun beliau lahir di tengah-tengah masyarakat yang kita menyebutnya dengan jahiliyah. Min waladi Adam ila waladani abi wa ummi. Nah, perhatikan. Jadi sterilnya nasab Nabi dari perzinahan itu mulai dari Nabi Adam sampai kepada ayah dan ibunya. Jadi dari Nabi Adam sampai ayah ibu beliau Abdullah dan Aminah itu steril dari yang namanya perzinahan. Bersih beliau gitu. Bahkan kemudian beliau menegaskan kembali, walam yusibni min sifahil jahiliyah syai'un. Di mana tidak ada dalam nasabku yang namanya kebejatan jahiliyah sedikit pun. Ya. Jadi nggak ada kata Nabi. Maka kemudian apa kata Nabi? Apa kata ulama? Dirinya kemudian muncul perbedaan, hadirin hamba Allah itu tentang bagaimana status orang tua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada pendapat yang pertama mengatakan ayah Nabi itu di neraka, orang tua Nabi itu di neraka. Tapi pendapat yang kedua mengatakan ayah Nabi itu tidak seperti itu. Karena Nabi mengatakan walam yusibni min sifahil jahiliyah. Tidak ada dari nasabku sedikit pun yang tersentuh kebejatan jahiliyah. Dari beliau, ayah beliau, ibu beliau, sampai Adnan, sampai Ibrahim, sampai Nabi Adam alaihissalam. Lalu mungkin kita bertanya, bagaimana Ustadz dengan ayahanda Nabi Ibrahim? Berarti kan nasabnya Nabi Muhammad juga sampai ke situ, sampai ke ayahanda Nabi Ibrahim. Sementara yang kita tahu, banyak orang tahu ayah Nabi Ibrahim itu adalah pembuat patung, penyembah patung. Berarti bagaimana status hadis ini? Padahal hadis ini hadis sahih. Itu. Maka disinilah yang kalau kita bawa dalam fikih itu, ya, kita bawa dalam fikih dalil dari Al-Quran itu maupun dalam hadis itu dilalahnya ada yang zonni, ada yang qot'i. Ya, ada yang zonni, ada yang qot'i. Ya, kalau qot'i itu ya sudah baku dia, tidak ada penafsiran, tidak ada perbedaan gitu ya. Tapi yang zonni itu kemudian muncullah yang namanya khilaf. Termasuk dalam memahami hadis ini. Ya. Maka sebagai perbandingan tadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bagaimana Syekh Sya'rawi Mutawalli itu punya pendapat yang berbeda tentang bagaimana status ayahanda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kesimpulannya beliau lebih memilih pendapat ayah Nabi Muhammad tidak termasuk yang disebutkan tadi, ya, yang penghuni neraka. Kenapa? Karena pertama beliau lahir di masa fatrah, terputusnya wahyu.
Wahyu yang begitu jauh dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu kurang lebih hampir 600 tahun. Jadi ahlul fatrah itu ahli kelompok yang Allah nanti yang menentukan masuk kepada golongan mana. Itu ahlul fatrah namanya. Ya, yang dakwah Islam belum sampai kepadanya. Termasuk bisa juga sampai saat ini. Kalau memang sampai ada di sebuah daerah, sebuah negara itu ada dakwah Islam yang belum sampai ke situ, memang belum sampai, dan itu daerah terpencil, susah dimasuki gitu, maka bisa dikatakan dia ahlul fatrah. Justru kita orang Islamnya yang nanti ditanya oleh Allah, kenapa Islam gak sampai sana? Kita berat pertanggungjawabannya. Sampai ada orang yang belum mengenal Islam. Maka saya sering menganjurkan, kalau ada dimanapun termasuk di tempat ini, ada dai-dai pedalaman yang mereka berdakwah ke dalam pedalaman terpencil, di mana mereka membutuhkan dana, ayo kontribusi. Itu tujuannya apa? Di samping kita bersedekah, berinfak, untuk melepaskan tanggung jawab kita di hadapan Allah. Bahwasanya kita punya kontribusi untuk sampainya dakwah Islam ke daerah yang terpencil. Karena kalau enggak, pertanyaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang yang belum sampai kepadanya tentang Islam? Maka kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. 8 menit lagi. Nah, jadi ini termasuk pemahamannya tentang zonni dan qot'i gitu. Dan bahkan bisa dikatakan amalan-amalan kita dalam ibadah banyak juga yang zonni gitu ya. Apalagi masalah ini gitu. Ya, contohnya saya contohkan misalnya dalam Al-Qur'an, wamsahu biru'usikum. Ya, salah satu rukun wudu adalah mengusap mencuci wajah. Faghsilu wujuhakum. Itu jelas ayatnya. Mencuci wajah itu menjadi salah satu rukun dalam wudu. Kalau itu ditinggalkan, maka tidak sah. Ketika tidak sempurna, tidak sah. Tetapi ayat ini zonni. Zoninya di mana? Zoninya para ulama berbeda pendapat tentang batasan wajah. Wajah itu mana sih batasannya? Maka kemudian paling enggak ada 2 pendapat. Di bawah dagu itu wajah atau bukan? Bagian wajah atau bukan? Kalau meyakini itu bagian dari wajah, maka ketika wudu dia harus basah. Kalau enggak basah, enggak sah dia. Tapi kalau dia bukan wajah gitu, maka tidak mengapa. Dan nanti konsekuensi berikutnya khususnya bagi para akhwat gitu ya. Kalau ada bagian dagu itu merupakan bagian dari wajah, maka dia tidak mengapa terlihat. Tidak mengapa terlihat. Karena wajah itu adalah salah satu yang bukan aurat. Karena yang bukan aurat wanita itu wajah dan telapak tangan. Nah ini aja zoni nih, telapak tangan. Kalau kita bilang sebut telapak tangan mana? Hah? Ini apa ini? Nah. Jangan-jangan pengaruh yang ngantuk ini. Nggak jawab nih. Ya seperti itu. Nah itu ya. Jadi ada konsekuensi ketika kita memilih masing-masing dari pendapat itu. Itu namanya zoni. Nah kalau yang menganggap ini bukan bagian dari wajah, maka ini harus tertutup berarti. Sini, akhwat harus tertutup di sini. Batasannya di sini yang boleh. Sini boleh terbuka, bawah nih seperti itu. Nah itu dia. Nah termasuk kembali lagi kepada tentang pemahaman ayahanda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang tua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Maka dikaitkan dengan banyak ayat dalam Al-Quran, terutama terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dialognya terjadi diabadikan dalam Al-Quran dengan ayahnya. Dalam Al-Quran itu ada 8 kali Nabi Ibrahim dialog dengan ayahnya. Tapi hanya satu yang disebut kata Syekh Sya'rawi Mutawalli, yang disebut kata azar. Yang lainnya nggak ada kata azar. Dan itu permulaan dialog dalam Al-Quran, yaitu surah Al-An'am ayat ke-74. Idz qala Ibrahimu li abihi azar. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya yaitu Azar. Kok sudah disebut ayahnya? Harusnya cukup penyebutan. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya.
Tapi kemudian disebut namanya Azar. Ada maksud apa? Gitu. Maka Syekh Sya'rawi Mutawalli mengatakan bahwasanya kalimat Azar itu menunjukkan bahwasanya dia bukan ayah kandung. Bukan ayah kandung, tapi dia apa? Paman. Gitu. Atau uak lah gitu ya. Karena apa? Di ayat Al-Qur'an juga seperti itu. Kita memahami bagaimana surat Al-Baqarah ayat 133, am kuntum syuhada id hadara yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian menghadiri, menyaksikan ketika Yakub menjelang kematiannya, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang akan kalian sembah sesudah aku mati? Maka anak-anak semua menjawab, kami wahai ayah akan menyembah Tuhanmu, Tuhan bapak-bapakmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang satu, dan kami termasuk orang yang berserah diri, kami termasuk muslim. Nah, di sini disebut ada 3 nama, Ibrahim, Ismail, Ishak. Bahasanya Quran bapak-bapak. Bapak-bapak. Pertanyaannya, yang sebenarnya bapak kandungnya mana? Hah? Bapak kandungnya mana? Hah? Bapak kandungnya, bapak kandung Nabi Yakub siapa? Ishak. Tapi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dipanggil juga dengan bapak. Panggil bapak. Nah, ini salah satu dalil yang dipakai oleh Syekh Sya'rawi Mutawalli gitu ya. Seorang ulama besar dari Mesir gitu ya. Ahli tafsir, ahli bahasa gitu ya. Beliau mengatakan begitu. Ini sebuah bukti. Jadi pemanggilan kata bapak di tengah-tengah orang Arab ketika itu tidak selalu bermakna bapak kandung. Tapi juga kakek bisa dipanggil bapak, paman juga bisa dipanggil bapak. Nah, ini sekedar itu saja ya. Kembali lagi tadi, yang pasti adalah memang nasab Nabi Muhammad adalah nasab yang terpilih ya. Nabi mengatakan seperti itu dalam hadis beliau bahwasanya aku berasal dari nasab yang mulia ya. Lahir dari Bani Hashim, Bani Hashim dari Kinanah, Kinanah dari Ismail, Ismail dari Ibrahim. Nah, maka nasabku adalah nasab yang mulia. Oleh karena itu, kalau mungkin kita bicara tentang yang sedang hot saat ini, sikap kita cuma 2, saya bilang. 1 adalah kita percaya siapapun yang menyatakan bahwasanya orang ketika mengatakan ini nasab saya sampai sini loh, iya oke. Kayak saya mengatakan kepada bapak-bapak semua, saya Mahmudin bin Muhammad Soi dan seterusnya gitu. Kita harus percaya itu memang nasab saya. Kalaupun ada kebohongan, itu urusan dia. Seperti itu. Percaya dengan itu. Yang kedua adalah paling kita, apalagi ketika dinasabkan kepada Rasulullah gitu. Ya sudah, apalagi dalam penyeleksian yang begitu ketat gitu, untuk bisa orang mengaku sebagai yang nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Karena memang nasab Nabi Muhammad ya keturunannya masih ada gitu. Buktinya nanti pemimpin kita di akhir zaman itulah keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu Imam Mahdi. Itu keturunan Nabi Muhammad. Jadi kalau keturunan Nabi Muhammad nggak ada, udah putus, nggak juga. Buktinya nanti Imam Mahdi adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah sikap kita adalah ketika memang orang yang mengaku sebagai nasabnya atau sambungan itu orang soleh yang kita hormati, itu kita ikuti luar biasa. Jangan ada keraguan. Jangankan yang memang dia nasabkan kepada Muhammad, yang tidak menasabkan kepada Muhammad saja, kalau dia soleh, ahli ibadah, baik, kita hormati, kita ikuti seperti itu. Itu saja sebenarnya. Ketika kita mau keluar dari masalah itu. Ya, jadi sekali lagi salah satu bentuk kecintaan kita kepada Muhammad, bagaimana kita mengenal nasab beliau, dan nasab beliau adalah nasab pilihan. Ya, salah satunya bagaimana Quraisy. Jadi Quraisy itu gelar bagi kakek beliau yang ke-11, namanya Fihr. Nama aslinya Fihr
ya kemudian dia lebih dikenal dengan Quraisy gitu. Nah, disinilah dan bagaimana Allah memberikan keutamaan yang banyak dalam hadis Nabi kepada suku Quraisy. Salah satunya kata Nabi Muhammad yaitu ketika salah satu nama surat dalam Al-Qur'an dinamakan dengan Quraisy. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.